Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan saat kita berdiri di hadapan pintu surga, berharap untuk memasukinya, namun pintu itu justru tertutup rapat untuk kita? Bayangkan betapa mencengkamnya ketika kita tahu surga yang penuh kenikmatan ada di depan mata, tetapi kita tidak diterima di sana. Lalu, di saat seperti itu, kepada siapa lagi kita harus mengadu? Ketika kiamat tiba, seluruh manusia akan dihadapkan pada hisab. Tidak ada yang tersembunyi. Semua amal kita, baik dan buruk, akan diungkapkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jaljalah ayat 7-8 menegaskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Jaljalah ayat 7-8. Di saat seperti itu, hanya amal kebaikan dan rahmat Allah yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Namun, bagaimana jika amal kita tak cukup untuk membuka pintu surga? Pada saat inilah seseorang akan menyadari betapa pentingnya amal, betapa pentingnya doa, dan betapa pentingnya syafaat yang telah diremehkan selama hidup di dunia. Ada beberapa sebab yang bisa membuat seseorang tertolak dari pintu surga. Kedurhakaan pada orang tua, memutuskan tali silaturahim, menjalimi sesama, dan tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Itu semua adalah di antara hal-hal yang bisa menghalangi kita masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5984 dan hadis riwayat Muslim nomor 2556. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, dosa-dosa yang kita anggap kecil ternyata bisa menjadi penghalang besar di akhirat. Semua yang kita lakukan selama di dunia akan diminta pertanggungjawaban. Maukah kita tertolak di pintu surga hanya karena hal-hal yang sebenarnya bisa kita tinggalkan? Ketika di akhirat nanti kita mendapati diri kita tertolak di pintu surga, kepada siapa lagi kita bisa mengadu selain kepada Allah? Namun di hari kiamat, air mata penyesalan tidak akan berguna. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali rahmat dan ampunannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara kalian yang dapat diselamatkan oleh amalnya. Para sahabat bertanya, tidak juga engkau ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2816. Maka sudah seharusnya dari sekarang kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, memperbanyak amal soleh, dan selalu berdoa agar Allah menerima kita di surganya. Di hari kiamat nanti, syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu harapan besar bagi umat beliau. Bagi orang yang istiqomah dalam mencintai dan mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di hari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaatku diberikan bagi umatku yang tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Bukhari nomor 99 dan hadis riwayat Muslim nomor 197. Sahabat Suara Suro yang dirahmati Allah, mencintai Rasulullah bukanlah sekedar ucapan di lisan kita.
Mencintai beliau berarti meneladani ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya. Jika kita mengharapkan syafaat beliau, maka kita harus memperbaiki diri dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat suara-suara yang dirahmati Allah, sebelum hari kiamat tiba dan pintu ampunan tertutup, marilah kita bersegera bertobat kepada Allah. Jangan biarkan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar menumpuk hingga menjadi penghalang kita di pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Bertobat dengan sungguh-sungguh adalah langkah utama agar kita bisa mendekat kepada rahmat Allah dan tidak tertolak di hadapan pintu surga. Jangan menunggu hari tua atau waktu yang kita belum tahu kapan datangnya, karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita kembali. Sahabat suara-suara yang dirahmati Allah, jangan biarkan hari penyesalan itu datang dengan keadaan kita belum siap. Mulailah sekarang untuk berusaha lebih baik, memperbanyak amal dan menghapus dosa dengan tobat yang tulus. Surga adalah tempat yang penuh rahmat dan hanya dengan izinnya kita bisa memasukinya. Jangan sampai amal kita di dunia sia-sia karena lalai menghadap Allah dengan ketulusan. Mari kita tundukkan hati, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, janganlah Engkau tolak kami di pintu surgamu. Ampunilah dosa-dosa kami, rahmatilah kami, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu dekat kepadamu. Ya Allah, kami sadar akan kelemahan kami, namun hanya kepadamu kami mengadu dan memohon syafaat. Terimalah amal-amal kami dan masukkanlah kami ke dalam surgamu. Amin ya robbal alamin. Sahabat suara-suara yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua termasuk hamba yang diterima di surganya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar pesan kebaikan ini tersebar lebih luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.